Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Kumo Desu ga Nanika. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi gua tuh bakal bahas lanjutan anime Kumo Desu ga Nanika berdasarkan light novel volume 6. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 6. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini cuaca dalam kondisi yang cerah. Kumoko, Ariel Mera, dan Sophia, mereka tuh lagi ada di sekitar gunung. Kumoko melatih Sophia untuk meningkatkan statistik fisik dan skill dari Sophia. Walaupun Sophia belum bisa berjalan, tapi Kumoko tuh tetap melatihnya dengan berbagai macam cara. Alasan Kumoko melatih Sophia itu semua karena Kumoko tuh lagi nganggur, gak ada kerjaan. Kumoko ini gak bisa jalan-jalan ke kota dengan bentuk arachnenya. Alasannya karena hal itu akan membuat kehebohan. Selain itu, kalau Kumoko membawa bayi vampir, maka itu juga akan membuat heboh dan repot. Apalagi Sophia juga diincar sama para elf. Kumoko di sini cuma bisa bersembunyi di hutan, dan karena itulah Kumoko bosan dan dia tuh melatih Sophia supaya nggak bosan. Kumoko melatih seorang bayi yang belum bisa berjalan yang udah jelas fisiknya sangat lemah. Kumoko melatih Sophia tuh bahkan sampai pingsan, tapi itu nggak masalah karena bisa disembuhin sama Kumoko. Kumoko juga di sini mulai memasak makanan. Oh ya, di sini Kumoko dipanggil sama semua orang dengan sebutan Shiro atau White. Nah, nama Shiro itu dikasih sama Ariel kepada Kumoko. Jadi Kumoko itu dikenal sebagai Shiro. Tapi supaya kalian gak bingung, gua tuh bakal tetap memanggil Shiro dengan sebutan Kumoko. Kumoko ngasih Sophia dengan makanan yang ada sedikit racunnya. Tujuannya supaya Sophia tuh bisa kebal sama racun. Oh ya, buat yang gak tahu atau lupa, jadi Kumoko ini menjalin kerjasama sama Raja Iblis. Bagi Kumoko, kerjasama dengan Raja Iblis sangat penting. Kumoko yakin kalau dia tuh bakal diincar sama para elf karena melindungi bayi Sophia. Dan Kumoko juga udah melihat kekuatan Potimas yang sulit dikalahkan. Makanya untuk saat ini, kerjasama dengan Ariel tuh akan menguntungkan dirinya. Tapi walaupun gitu, Kumoko juga gak bisa berhenti berlatih untuk meningkatkan statistiknya. Kumoko harus bisa bersaing dengan orang setingkat Ariel dan Potimas. Kumoko terus melatih bayi Sophia. Kumoko mengikat bayi Sophia dengan benang, dan Kumoko tuh ngajarin bayi Sophia berjalan pakai benang miliknya. Bagi Kumoko, ngendaliin Sophia pakai benang, hal itu menyenangkan karena seperti bermain game The Sims. Di sisi lain, pikiran para Kumoko juga terus berdiskusi untuk meningkatkan sihir dan kemampuan dari Kumoko. Oke, sekarang sudut pandang dari Ronan. Sejak berhadapan dengan Nightmare, atau lebih tepatnya berhadapan dengan Kumoko ketika di labirin Elroy, Ronan tuh terus melatih sihirnya agar menjadi semakin kuat. Ronan diakui sebagai penyihir terkuat di dunia, dan Ronan juga punya sahabat yang telah diakui sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi saat ini sahabatnya tuh menghilang entah di mana. Saat ini, Ronan lagi ada di kereta, dan gak lama gadis kecil bernama Aurel. Dia tuh mengeluh karena pantatnya sakit akibat duduk terlalu lama. Ronan langsung nyembuhin Aurel. Singkatnya, mereka pun turun dari kereta dan akhirnya sampai di kota Keren. Di sana, beberapa pasukan Oath dengan tidak menyenangkan menghentikan perjalanan Ronan dan Aurel. Ronan di sini memperkenalkan dirinya. Seketika pasukan itu langsung diam. Intinya, Ronan ini alasan kalau dia tuh disuruh sama Kekaisaran Rensen untuk menyelidiki tentang Nightmare yang dirumorkan ada di kota Keren ketika perang negara Oath melawan negara Sariel sedang berlangsung. Kedatangan Ronan ke kota Keren adalah kedatangan atas kehendaknya sendiri. Tapi untuk melancarkan rencananya, Ronan membawa nama negara supaya dia tuh bisa diterima oleh pasukan Oath yang sedang menguasai kota Keren. Seseorang bernama Tifa menyambut Ronan. Ronan gak menyangka kalau salah satu kesatria kekaisaran yang punya pangkat tinggi, ternyata dia tuh ada di kota Keren. Tifa di sini menyesuaikan diri dengan kedatangan dari Ronan, dan Tifa menyuruh orang untuk mengurus segala dokumentasi formalitas karena kedatangan dari Ronan. Ronan dan yang lainnya tuh mulai berjalan di kota.
Tifa tentunya nanya alasan kenapa Ronan tuh bisa datang ke kota Keren. Ronan bilang kalau dia mau menyelidiki jejak Nightmare yang ikut dalam perang. Tifa bilang kalau sihir yang dikeluarkan sama Nightmare adalah sihir luar biasa yang menyebabkan tidak ada mayat maupun bekas dari serangan Nightmare. Tifa melihat hal gila itu secara langsung dalam perang. Saat itu, Tifa tahu kalau nggak ada satupun manusia yang bisa ngalahin Nightmare. Ronan bilang kalau dia tuh akan terus mencari keberadaan Nightmare. Ronan mau jadi murid dari Nightmare. Tentunya di sini Tifa sangat kaget dan Tifa bilang kalau Ronan adalah orang bodoh. Tapi di sini Ronan gak peduli. Gak lama, Tifa pun pergi menjauh dari Ronan karena ada prajurit yang ingin ngasih laporan. Ronan di sini lanjutin penyelidikannya. Ronan terus mengamati bekas-bekas peperangan yang terjadi. Bau mayat dan bau asap yang membakar kota masih bisa dirasakan sama Ronan. Ronan pun akhirnya sampai di rumah pemimpin kota Keren yaitu John Keren atau lebih tepatnya ayah Sophia. Di rumah itu ternyata ada lelaki tua yang merupakan orang penting dalam organisasi agama Word of God atau lebih tepatnya firman Tuhan. Ronan tahu kalau lelaki tua itu sangat berbahaya dan lelaki itu punya kekuatan yang hebat. Setelah ngobrol basa-basi, lelaki tua itu pergi dan mengizinkan Ronan untuk menyelidiki rumah John Keren. Ronan menyelidiki rumah itu dan ternyata dia tuh nggak menemukan apapun. Ronan pun mutusin untuk pergi ke labirin Elro. Karena tempat itu berbahaya, Ronan menyuruh Aurel untuk tetap tinggal di kota Keren dan Aurel tuh disuruh untuk menyelidiki informasi tentang Nightmare. Aurel di sini protes, tapi Ronan gak peduli dan Ronan pun teleport ke labirin. Sekarang sudut pandang dari Sophia. Jadi Sophia ini ketika di SMA, dia tuh dipanggil dengan sebutan Rihoko, yang artinya adalah gadis horor. Sedangkan di SMP, Sophia dipanggil dengan sebutan vampir. Dan sekarang di isekai Sophia tuh benar-benar jadi vampir. Di SMA, Sophia ini cemburu sama kecantikannya Wakaba. Wakaba sangat cantik, sedangkan dia kurus dengan kulit yang pucat. Wakaba dan Sophia tuh sama-sama penyendiri, cuma bedanya Wakaba sangat cantik. Saat ini di isekai, Sophia melayani Wakaba atau lebih tepatnya Kumoko. Sophia melayani Kumoko karena dia tuh tahu kalau Kumoko tuh punya kekuatan gak masuk akal. Bagi Sophia dan Mera, kekuatan Kumoko dan Ariel tuh sangat jauh di atas mereka. Makanya mereka harus hati-hati supaya gak membuat keduanya jadi marah. Sophia juga di sini gak ngerti kenapa Kumoko terus memaksa bayi yang belum waktunya berjalan untuk terus berjalan. Sophia terus mengamati Kumoko dan Ariel. Suatu ketika, ada sedikit keributan di antara keduanya. Ariel bilang kalau dia tuh bisa makan makanan enak dan tidur di penginapan, sedangkan Kumoko tuh gak bisa. Di sini Kumoko terlihat gak peduli. Ariel pun dengan kesal, dia pergi ke kota untuk sementara. Ariel membawa Sophia dan Mera. Setelah di penginapan, Sophia dan Ariel mereka mengobrol. Sophia gak ngerti kenapa gadis baik seperti Ariel tuh dijuluki sebagai Raja Iblis. Ariel bilang alasan dia berlaku baik itu semua karena dia mau kalau Kumoko menilai Ariel tuh sebagai orang baik, bukan sebagai orang jahat. Makanya Ariel tuh sangat baik kepada Sophia dan Mera. Mera di sini nggak ngerti kalau Ariel mau terlihat baik di mata Kumoko, harusnya Ariel tuh berbuat baik ke Kumoko, bukan ke mereka. Tapi di sini Ariel tuh malah teriak dan dia tuh guling-guling di kasur sambil bilang kalau itu adalah hal yang menyakitkan. Oke, sekarang adalah sudut pandang dari Mera Zorpis. Mera senang karena Sophia tuh sekarang bisa tidur di ranjang yang empuk. Mera berjanji akan melindungi Sophia. Mera mendatangi Ariel. Ariel nyaranin kalau Mera tuh sebaiknya menghisap darah manusia. Mera sekarang adalah seorang vampir dan dia butuh darah untuk bertahan hidup. Oh ya, Sophia ini bisa bertahan hidup tanpa darah manusia, itu semua karena dia tuh punya darah vampir yang asli. Sedangkan Mera jadi vampir karena Sophia. Mera juga di sini punya kelemahan, gak bisa bertahan kalau terkena sinar matahari. Mera sampai saat ini bisa bertahan dari sinar matahari, itu semua karena dia tuh memakai jubah yang dibuat sama Kumoko. Dan Mera juga bisa bertahan dengan memakan darah monster yang diburu sama Kumoko. Tapi darah monster cuma menunda efek samping yang akan dirasakan sama Mera. Mera tuh sangat butuh darah manusia. Kalau Mera nggak minum darah manusia, maka Mera akan terkena penurunan statistik sampai Mera tuh minum darah manusia. Ariel bilang alasan dia mengajak Mera ke kota, salah satunya karena dia tuh mau membantu Mera dalam meminum darah manusia.
Merah pun saat ini berjalan di kota dengan kondisi yang galau. Dia tuh gak tega menyerang orang yang gak bersalah. Gak lama dia tuh melihat gadis bawa pedang. Insting Merah mengatakan kalau darah gadis itu merupakan darah kualitas tinggi. Merah pun ngikutin gadis itu. Ketika sepi, Merah mendatangi gadis itu. Merah pakai matanya untuk menghipnotis, tapi gadis itu memalingkan wajah dan dia langsung menyerang Merah pakai pedangnya. Merah menghindar ke samping, tapi dia tuh tertabrak sama tembok. Bahu Merah juga langsung ditusuk sama gadis itu. Walaupun sakit, regenerasi Merah sangat baik. Dalam kondisi pedang menancap di bahunya, Merah langsung mengincar leher, tapi gadis itu menendang Merah. Sayangnya, Merah udah berhasil meraih leher gadis itu. Singkatnya, Merah menancapkan taring ke leher gadis itu. Setelah itu, Merah kembali ke penginapan. Di sana dia tuh gemetaran atas dosa yang udah dia lakuin. Dia telah mengambil darah dari gadis pedang. Gadis itu masih hidup, tapi Merah nggak tahu apa yang akan terjadi sama gadis itu. Merah juga menghipnotis gadis itu supaya lupa dengan kejadian penyerangannya. Walaupun Merah ketakutan akan dosa, tapi Merah tuh harus tetap melakukannya demi bertahan hidup. Di sisi lain, Kumoko sangat kesal karena Ariel dan yang lainnya, mereka tuh bisa tidur di tempat yang enak, sedangkan Kumoko tuh tidur di luar. Kumoko juga mau tidur dan dapat makanan yang layak. Karena kesal, Kumoko memakan banyak daging monster sebagai pelampiasan. Kumoko hanya ditemani oleh 2 boneka laba-laba buatan Ariel. Kumoko tahu boneka itu akan mengawasi Kumoko. Kumoko juga membagi makanannya kepada 2 boneka laba-laba. Oh ya, Kumoko ini udah diajarin sama Ariel cara untuk mengolah daging monster. Jadi sekarang, daging monster pun rasanya bisa enak walaupun tanpa bumbu. Kerjaan Kumoko saat ini cuma makan. Karena bosan makan terus, Kumoko pun mulai membuat baju pakai benangnya. Dan Kumoko pun berhasil membuat baju indah berwarna putih. Kedua boneka laba-laba tepuk tangan dan mereka tuh kagum dengan kemampuan Kumoko. Kumoko juga memasukkan status pertahanan kepada baju itu dan Kumoko langsung memakai bajunya. Kumoko terus memamerkan baju indahnya di depan kedua boneka laba-laba. Karena boneka laba-laba adalah perempuan, mereka pun gak tahan ketika melihat Kumoko memamerkan keindahan bajunya dan mereka pun mencoba untuk membuat baju seperti Kumoko. Kumoko di sini kasihan karena skill kedua laba-laba tuh kurang bagus. Kumoko pun mencoba membantu. Dia membuat baju lagi secara perlahan sehingga boneka laba-laba bisa menirunya. Kedua boneka laba-laba senang ketika bajunya udah jadi dan mereka pun pakai bajunya. Bagi Kumoko, mereka tuh terlihat sangat imut. Kumoko pun akhirnya punya mainan baru. Dia pun membuat baju yang lebih imut supaya bisa dipakai sama boneka laba-laba. Gak lama datanglah Ariel dan yang lainnya. Ariel dan Sophia kaget karena tiba-tiba kedua boneka laba-laba tuh pakai baju yang imut. Kedua boneka sekarang jadi terlihat seperti manusia. Kumoko bahkan pakai benang dan keahliannya untuk membuat rambut ataupun kulit bagi keduanya. Ariel kaget karena bonekanya tuh sekarang seperti manusia. Tapi gak lama Kumoko sadar kalau semua orang tuh cuma fokus pada boneka laba-laba. Mereka gak memperhatikan baju baru Kumoko yang super imut. Kumoko di sini mau marah kepada kedua boneka, tapi kedua boneka menatap Kumoko dengan tatapan yang imut. Kumoko kesal pada dirinya sendiri karena telah mendadani boneka yang jauh lebih imut daripada dirinya sendiri. Di sisi lain, Ronan kembali ke labirin Elro, lebih tepatnya tempat di mana dia bertemu sama Kumoko. Ketika di sana, Ronan kaget karena ada ratusan laba-laba berwarna putih. Ukuran mereka tuh berbeda-beda, tapi pada dasarnya mereka adalah taratek berwarna putih. Ronan juga melihat ada banyak telur laba-laba. Ronan terus mengamati laba-laba. Laba-laba putih terus memakan monster-monster yang telah mereka kalahkan, dan mereka juga banyak bertelur sehingga banyak menciptakan laba-laba yang baru. Sebenarnya itu adalah pemandangan yang mengerikan dan menakutkan, tapi bagi Ronan, pemandangan itu sangat menyenangkan. Ronan menyadari betapa hebatnya para laba-laba putih dalam bertahan hidup. Kalau pengen jadi kuat, maka dia tuh harus mempertaruhkan nyawanya. Ronan di sini menangis sehingga dikelilingi sama monster laba-laba putih. Ronan bersujud di hadapan banyak laba-laba putih. Ronan tahu bahwa laba-laba putih terhubung sama Nightmare. Dan Ronan mau kalau laba-laba putih memberitahu Nightmare bahwa dia ingin menjadi murid Nightmare.
Melihat Ronan bersujud, 9 laba-laba putih yang kuat memerintahkan semua laba-laba untuk pergi dari Ronan. Ronan mendengar perintah itu, tapi dia nggak ngerti sama bahasa yang dipakai sama laba-laba putih. Ronan juga tahu bahwa 9 laba-laba putih kuat, mereka tuh memiliki aura yang sama seperti Nightmare. Ronan pun mutusin untuk terus mengamati cara bertahan hidup laba-laba putih. Ronan yakin kalau dia bisa dapat pelajaran dari cara bertahan hidup laba-laba yang berhubungan sama Nightmare. Oh ya, jadi cara laba-laba putih bertahan hidup, mereka tuh mengikuti cara Kumoko bertahan hidup. Contohnya, kayak mereka tuh latihan di tempat lava. Tujuannya supaya bisa dapat kekuatan tahan terhadap api. Ronan di sini kagum dengan cara laba-laba putih berkembang dalam bertahan hidup. Mereka benar-benar dilatih secara efisien dan efektif. Pelatihan mereka tuh seperti pelatihan neraka. Ronan menyadari bahwa selama ini latihan yang dia lakukan adalah latihan yang manja, dan latihannya tuh gak sebanding dengan kerasnya perjuangan laba-laba putih dalam bertahan hidup. Ronan pun mengikuti cara bertahan hidup laba-laba putih. Ronan latihan dengan menyerang dirinya sendiri pakai sihir. Setelah itu dia sembuhin sendiri. Tujuan Ronan melakukan itu supaya dia tuh bisa dapat resistensi serangan, dan tentunya itu karena mengikuti laba-laba putih. Selain itu, Ronan juga memakan monster yang dia bunuh. Ronan benar-benar mengikuti perjuangan bertahan hidup dari laba-laba putih. Ronan akhirnya tahu bahwa untuk jadi kuat, maka harus bertahan hidup di tempat yang super keras. Selama ini Ronan hidup di rumah yang nyaman dan dia tuh hanya dapat latihan yang biasa. Sekarang, Ronan mengubah hidupnya dengan tinggal di tempat berbahaya dan menjalani kehidupan yang keras. Itu semua demi mendapatkan kekuatan maha dahsyat. Di sisi lain, pikiran paralel Kumoko menganggap kalau Ronan adalah orang aneh yang tiba-tiba mengikuti kegiatan dari laba-laba berwarna putih. Dan pikiran Kumoko mutusin untuk mengabaikan Ronan, dan mereka juga berpura-pura untuk gak lihat Ronan. Di sisi lain, Sophia ngerasa kalau Kumoko tuh udah gila, dan akhirnya Sophia pun protes kepada Kumoko. Dalam sebulan, statistik bayi Sophia tuh memang berkembang sangat pesat. Tapi sekarang Kumoko malah menyuruh Sophia untuk menyerang dirinya sendiri sampai Sophia kehabisan MP. Kumoko pun menyerang dirinya sendiri pakai api hitam. Dan Kumoko sangat nyantai, seolah-olah dia tuh gak merasakan apapun. Sophia mencoba menyentuh api hitam Kumoko, dan rasanya tuh sangat sakit, bahkan bayi Sophia tuh sampai pingsan. Setelah bangun, Kumoko menyuruh Sophia untuk melukai dirinya sendiri. Sophia bingung dan gak ngerti dengan jalan pikirannya Kumoko. Karena Kumoko gak mau jelasin tujuannya, Ariel lah yang jelasin ke Sophia tentang tujuan dari melukai diri sendiri. Ariel bilang, ketika melukai diri sendiri, maka akan ada 2 keterampilan yang bertambah kuat, yaitu menyerang dan bertahan. Jadi, itu sangat efektif untuk jadi kuat lebih cepat. Selain itu, memperkuat pertahanan dengan serangan sendiri, damage-nya tuh bisa diatur sama diri sendiri. Jadi Sophia tuh gak akan mati hanya karena melukai diri sendiri. Kecuali Sophia cukup gila untuk membunuh dirinya sendiri dengan serangan yang kuat. Sophia akhirnya mengerti tujuan Kumoko dari penjelasan Ariel. Sophia pun minta maaf karena dia baru paham. Kumoko dan yang lainnya lanjutin perjalanan menuju ibu kota negara Sariel. Sophia di sini ngerasa heran karena ketika sampai kota, Mera tuh terlihat sangat tidak bahagia. Jadi, Mera nggak ngasih tahu tentang meminum darah manusia kepada Sophia. Bagi Sophia, Mera tuh sangat berjasa dalam hidupnya. Makanya Sophia tuh mau balas budi, tapi dia tuh nggak tahu gimana caranya. Saat ini, Mera dan Kumoko lagi tidur. Sophia nggak ngerti kenapa Kumoko tidur, padahal Kumoko itu nggak perlu tidur berkat kemampuan miliknya. Saat ini hanya Ariel yang bangun. Sophia nanya kepada Ariel tentang Mera yang gak bahagia ketika ada di kota. Ariel bilang sebaiknya Sophia tuh gak usah mikirin masalah Mera. Lebih baik Sophia tuh gak terlibat, karena kalau terlibat maka keadaan akan menjadi semakin rumit. Sophia di sini masih terus memaksa pengen tahu. Ariel sebenarnya males karena terus dipaksa, tapi Ariel tetap bilang kalau dia nggak bisa cerita. Itu semua demi kebaikan Mera dan kebaikannya Sophia. Sophia pun akhirnya menyerah dalam mencari tahu. Ariel sekarang nanya kenapa bayi Sophia tuh sangat membenci Kumoko, padahal Kumoko telah menyelamatkan hidup Sophia. Sophia di sini terdiam. Sophia tahu Kumoko tuh telah menyelamatkan dirinya, tapi ketika melakukan perjalanan dan mendapatkan banyak latihan, hal itu justru membuat Sophia membenci Kumoko.
Ariel bilang Kumoko melatih Sophia dengan sangat keras, itu semua demi kebaikannya Sophia. Ariel justru salut dengan metode pelatihannya Kumoko. Sophia di sini terdiam. Sophia menyadari kalau statistiknya meningkat drastis berkat latihan dari Kumoko. Sophia pun paham kalau Kumoko tuh melakukannya untuk kebaikan Sophia. Sophia hanya mencari alasan untuk membenci Kumoko. Ketika di bumi, Sophia sangat iri pada kehidupannya Wakaba alias Kumoko. Nah, sehingga kebencian itu tanpa alasan yang jelas akhirnya terbawa ke isekai. Sophia juga di sini ceritain tentang kehidupannya di bumi kepada Ariel. Ariel akhirnya mengerti alasan kenapa Sophia tuh bertindak sangat bodoh. Ariel tegasin kalau Sophia tuh hanya memikirkan diri sendiri. Sophia selalu berpikiran kalau hidup orang lain tuh jauh lebih baik daripada hidupnya. Sophia selalu berpikiran kalau hidupnya tuh sangat buruk, sehingga Sophia tuh nggak bisa melihat kehidupan orang lain. Dan hal itu menyebabkan Sophia nggak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Seketika Sophia pun terdiam. Sophia pun sadar kalau dia tuh nggak bisa mengerti perasaan orang lain. Perilakunya sampai saat ini terhadap orang lain adalah tindakan yang kurang menyenangkan. Sophia ngerasa kesel sama dirinya sendiri karena dia tuh nggak sadar akan hal itu. Ariel bilang Sophia tuh nggak usah khawatir. Ariel nggak akan membenci Sophia hanya karena Sophia tuh nggak mengerti perasaan orang lain. Ariel bilang kalau dia tuh menganggap Sophia masih bayi, jadi sifat egois Sophia masih bisa dimaklumi. Sophia paham kalau dia tuh harus berubah. Tapi Sophia nggak ngerti kenapa Kumoko masih tetap baik padanya, padahal Sophia udah berperilaku kurang menyenangkan. Ariel bilang kalau dia juga nggak ngerti jalan pikirannya Kumoko. Kumoko itu sangat sulit dipahami. Sophia berpikir kalau Kumoko memiliki hati yang baik, makanya Kumoko tuh pernah disembah oleh warga kota Keren. Itu semua karena kebaikan hati Kumoko. Ariel dan Bayi Sophia mereka masih mengobrol pakai telepati. Ariel cerita bahwa perjuangan Kumoko ketika terlahir ke isekai, perjuangannya tuh sangat berat. Kumoko bisa jadi sekuat sekarang, itu semua karena kehidupannya yang keras, dan Kumoko berjuang dalam bertahan hidup. Sophia menundukkan kepalanya. Kehidupan Kumoko tuh sangat keras, sehingga Kumoko jadi kuat, dan itu semua layak dia dapat karena Kumoko telah berjuang sangat keras. Sophia bilang kalau dia tuh berjanji untuk mengubah sifatnya yang gak peduli sama perasaan orang lain. Sophia juga akan perbaiki hubungan antara dia dan Kumoko. Setelah itu Sophia pun tertidur. Di sisi lain, Ariel melihat Sophia yang tidur. Ariel menganggap kalau Sophia masih memiliki sifat anak-anak dan Sophia tuh masih bisa terus berkembang untuk menuju sifat yang dewasa. Ariel memaafkan sifat buruk Sophia. Selama dibimbing dengan benar, Sophia tuh bakal menjadi orang hebat. Ketika bangun, Kumoko heran karena Sophia tuh tiba-tiba jadi anak yang penurut dan Sophia nggak lagi menolak latihan. Sophia juga terus-terusan minta maaf kepada Kumoko. Kumoko nggak ngerti Sophia tuh minta maaf untuk apa. Walaupun gitu, Kumoko senang karena Sophia jadi penurut. Kumoko menganggap kalau Sophia adalah karakter game yang sedang dia latih untuk dikembangkan. Jadi Kumoko sangat senang dengan segala perkembangannya Sophia. Selain melatih Sophia, tentunya Kumoko juga nggak lupa untuk melatih dirinya sendiri. Dan Kumoko juga ningkatin kekuatan dirinya. Tapi walaupun gitu, saat ini Kumoko susah naik level karena levelnya udah terlalu tinggi. Kumoko udah farming banyak monster, tapi levelnya nggak naik-naik. Kumoko butuh membunuh monster yang sangat kuat, atau bahkan Kumoko tuh harus membunuh manusia yang EXP-nya lebih besar. Sayangnya Kumoko tuh nggak pernah bertemu lagi dengan manusia yang jahat, makanya Kumoko saat ini kesulitan. Kumoko selalu berpikir untuk ningkatin kekuatannya, tapi dia bingung gimana caranya. Kumoko nggak perlu senjata karena tubuh Kumoko sendiri udah sangat kuat, baik untuk menyerang maupun untuk bertahan. Setelah berpikir, Kumoko pun dapat ide untuk membuat senjata yang bahan dasarnya adalah tubuhnya sendiri. Kumoko akan memotong salah satu kaki sabitnya untuk dijadikan senjata. Kumoko nggak khawatir karena kakinya tuh bisa tumbuh lagi. Kumoko langsung memutuskan kakinya dan dia juga pakai benangnya untuk membuat senjata. Singkatnya, jadilah senjata yang bentuknya seperti sabit malaikat maut. Udah 2 bulan Kumoko dan yang lainnya masih terus berjalan, tapi mereka masih belum bisa mencapai ibu kota Sariel. Di perjalanan, Ariel juga mulai memasak dan masakan Ariel sangat enak.
Kumoko ngerasa beruntung bekerja sama Ariel. Kumoko bisa dapat makanan yang enak tiap hari. Kumoko juga di sini masih terus mendandani 4 boneka laba-laba yang sekarang tuh mirip seperti manusia. 4 boneka tuh sangat senang karena mereka didandani. Oh ya, tadinya bonekanya tuh emang cuma 2, tapi sekarang ada 4. Dan Kumoko mendandani semuanya. Bahkan Kumoko tuh ngasih nama ke mereka. Namanya adalah Ael, Sael, Riel, dan Viel. Singkatnya, setelah pulang dari sebuah kota, Kumoko menyadari kalau Mera dan Sophia mengalami ketegangan. Dan itu membuat suasana jadi tegang. Ariel mencoba untuk menenangkan suasana. Dan dia menyuguhkan minuman anggur untuk Mera dan Kumoko. Kumoko, Mera, dan Ariel, mereka minum-minum. Dan mereka semua akhirnya mabok. Oh ya, bayi Sophia di sini kesal karena dia tuh nggak bisa ikut minum. Sophia menghirup bau alkohol dan dia tuh langsung pingsan. Ketika mabok, Mera curhat bahwa dia tuh telah kehilangan segalanya ketika dia menjadi seorang vampir. Bagi Mera, hidup jadi vampir sangat sulit. Kumoko kesal karena Mera tuh mengeluh jadi vampir. Padahal hidup Kumoko jauh lebih menderita daripada hidup Mera. Kumoko bilang sebaiknya Mera nggak mengeluh. Hidup Sophia jauh lebih sulit. Sophia udah merasakan kehilangan segalanya. Sophia mati dan akhirnya dia tuh reinkarnasi. Setelah di isekai, Sophia kehilangan segalanya, termasuk kehilangan kedua orang tuanya. Jadi Mera tuh harusnya nggak mengeluh hanya karena dia dirubah jadi vampir. Kumoko bilang kalau Mera emang udah gak punya semangat hidup, Kumoko bakal bantu Mera untuk mati. Kumoko pun mengambil sabitnya dan dia tuh mau menebas tubuh Mera. Tapi gak lama Mera bilang kalau dia gak mau mati. Mera masih punya tugas untuk melindungi Sophia. Kumoko bilang kalau Mera punya alasan untuk hidup, harusnya Mera gak perlu murung dan Mera juga gak perlu mengeluh dengan keadaan yang sekarang. Setelah itu semua orang pun tertidur. Mera mimpi tentang kedua orang tua Sophia dan saat itu Mera mengerti kalau kedua orang Sophia tuh khawatir pada Mera dan Sophia. Mera menangis dan dia semakin bertekad untuk melindungi Sophia. Besoknya Kumoko terbangun dan dia tuh setengah sadar dengan kejadian ketika dia mabuk. Ketika Kumoko bangun, dia disapa oleh Mera yang terlihat sangat bahagia. Mera mengucapkan terima kasih kepada Kumoko. Berkat Kumoko, Mera udah gak ragu lagi dalam menjalani hidup sebagai vampir. Dan Mera berjanji akan selalu melindungi Sophia dengan sekuat tenaga. Kumoko di sini jelas gak ngerti maksudnya. Kumoko gak ingat dengan apa yang udah dia lakuin ketika mabok. Di sisi lain, Ronan saat ini telanjang dan dia tuh hanya mengenakan celana. Udah berhari-hari, Ronan masih meniru cara laba-laba putih bertahan hidup. Ronan senang karena statusnya tuh udah meningkat drastis. Saat ini, monster di labirin semakin berkurang drastis dan itu sangat berbahaya karena Ronan dan laba-laba putih, mereka tuh bertahan hidup dengan makan monster. Ronan ikut laba-laba putih untuk bermigrasi dan sampai akhirnya mereka bertemu dengan monster Elro Utedo. Ronan melihat monster itu punya status yang tinggi. Walaupun gitu, gerombolan laba-laba putih langsung mengurungnya pakai benang. Setelah itu monster itu diserang pakai sihir hingga mati. Ronan salut sama kerjasama dari serangan laba-laba putih. Ronan sekarang bersemangat karena dia tuh ada di stratum bawah labirin. Stratum bawah belum pernah diselidiki sama manusia karena di sana tuh terlalu berbahaya. Ronan menghadapi berbagai monster kuat di stratum bawah. Sampai akhirnya datanglah 3 monster naga bumi, yaitu Kagna, Gehre, dan Fuit. Ronan dan laba-laba putih terlihat sangat panik. Para naga bumi mulai menyerang gerombolan laba-laba putih. Mereka menyerang pakai cakar, nafas naga, maupun sihir. Banyak laba-laba yang langsung tewas seketika akibat serangan para naga. Di sisi lain, Ronan hanya melihat para laba-laba dibantai. Ronan menyiapkan sihir tingkat tinggi untuk diarahkan kepada para naga. Tapi masalahnya, Ronan tuh gak yakin kalau sihir itu bisa kena para naga. Para naga punya kecepatan yang sangat luar biasa, jadi sangat sulit untuk diserang pakai sihir. Tapi gak lama, para laba-laba putih mendatangi naga Kagna dan mereka pun melilitkan benang supaya Kagna gak banyak bergerak. Ronan menganggap kalau para laba-laba tahu bahwa Ronan telah menyiapkan sihir tingkat tinggi. Ronan pun tanpa basa-basi memakai tombak api yang sangat besar dan tombak itu langsung menghantam tubuh Kagna. Ledakan dahsyat terjadi, tapi sayangnya
Kagna kembali tanpa ada luka sedikit pun, dan itu membuat Ronan sangat kaget. Gak lama, Kagna membalas dengan napas naga. Ronan berusaha menghindar dan dia tuh terserempet sedikit serangan itu. Sambil merangkak, Ronan berpikir kalau dia tuh harus segera melarikan diri. Kalau terus di sini, maka Ronan akan mati. Ronan sekarang menyadari bahwa dunia sangat luas, masih banyak monster-monster kuat yang sulit dia hadapi. Ronan melihat para laba-laba mulai dibasmi para naga. Ketika Ronan mau pakai teleport, tiba-tiba ada tombak hitam yang menembus tubuh naga Gehre. Ronan kaget ketika melihat Gehre sangat kesakitan terkena serangan tombak hitam. Selain itu, para laba-laba putih yang jumlahnya sangat banyak, mereka langsung menggeromboli luka Gehre akibat tombak hitam. Gehre di sini semakin kesakitan. Naga Fuit mencoba untuk nyelamatin Gehre, tapi gak lama tubuh naga Fuit jadi sangat berat. Ternyata Fuit tertimpa gravitasi yang kuat. Fuit di sini gak bisa bergerak, dan para laba-laba putih juga mulai menyerang Fuit dan membungkus Fuit pakai benang. Sekarang hanya tersisa naga Kagna. Para laba-laba masih menyerang Kagna, tapi gak ada serangan yang mempan. Gak lama ada laba-laba yang berhasil menebas Kagna, dan karena itu Kagna langsung dikerumunin laba-laba sampai akhirnya Kagna pun dikalahkan. Ronan kaget karena para laba-laba putih berhasil ngalahin para naga. Ronan melihat 9 laba-laba kuat yang terlihat sangat senang setelah mengalahkan para naga. Ronan menganggap kalau 9 laba-laba kuat tuh ada di level yang berbeda. 9 laba-laba kuat berhasil ngalahin 3 naga bumi pakai tombak, gravitasi, dan tebasan yang kuat. Ronan yang tadinya mau kabur, dia langsung mengurungkan niatnya. Ronan mau terus berlatih di labirin Elroy. Level Ronan juga saat ini meningkat ke level 69. Di sisi lain, ketika para laba-laba putih menghadapi 3 naga, ternyata pikiran para Kumoko tuh membantu mereka. Dan berkat itu, para laba-laba putih akhirnya berhasil menaklukkan 3 naga. Pikiran Paralel juga masih menganggap kalau Ronan adalah pria tua yang aneh. Dan pikiran para Kumoko tuh masih mengabaikan pria tua yang aneh. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.